melanjutkan cerita sebelumnya, memperlihatkan seseorang yang sedang bersantai di dalam sebuah ruangan. Dia menuangkan segelas air ke dalam gelas. Orang tersebut ialah Woneng. Woneng pun berkata, pembalasan dendam secara tidak langsung pada Lu Hao sangat memuaskan. Mereka membuat berbagai macam tuduhan supaya bisa membunuh si Yajimo. Woneng mengangkat gelas tersebut untuk diminum. Namun belum sempat meminumnya, dinding atau jendela di belakangnya hancur, bersamaan dengan beberapa orang yang terlempar. Sontak membuat Woneng terkejut. Woneng dengan refleks dia meloncat untuk menghindar. Lalu dia berkata, "Apa yang terjadi?" Setelah menyelesaikan kata-katanya, lehernya langsung dicekek. Dia langsung tersandar di dinding. Terlihat Lu Hao yang mencekik Woneng, yang membuatnya mengeluarkan darah segar di mulutnya. Woneng yang melihat itu dia berkata, "Hao, kau datang membalaskan si Yajimo? Ampuni aku. Kematiannya tak ada hubungannya denganku," ucap Woneng yang meminta ampun. Namun Lu Hao menatapnya dengan tajam, sembari mempersiapkan sebuah serangan. Lu Hao berkata, "Tidak ada hubungannya denganmu? Alasan macam apa itu?" Sembari mendaratkan pukulannya ke wajah Woneng, Lu Hao melanjutkan, "Jelaskan saja pada Raja Neraka." Ledakan energi pun terjadi saat Lu Hao melancarkan serangannya ke arah Woneng. Setelahnya terlihat Woneng yang sudah tak sadarkan diri, di mana tubuh atau kepalanya yang sudah tertanam di tembok tersebut. Lu Hao pun berkata, Zimo, aku sudah membalaskan dendammu. Beristirahatlah yang tenang." Balas dendam? Terdengar seseorang yang berbicara sembari dia melangkah masuk ke area tersebut. Lalu melanjutkan, "Kau pikir murid luar seperti Woneng bisa memerintah petugas komite kedisiplinan?" Tanyanya pada Lu Hao. Orang tersebut adalah Huang Hong. Huang Hong dengan kejam berkata lagi, "Membuat Woneng menggerakkan komite kedisiplinan untuk membunuh si Yajimo. Itu ulahku, dasar bodoh." Mendengar perkataan Huang Hong, Lu Hao dia tak pernah menyadari akan sesuatu tersebut. "Kau," ucap Lu Hao. Huang Hong pun berkata kembali, "Siapa suruh menyimpan dendam padaku? Aku tidak peduli dengan dendamnya orang biasa. Tapi fakta kalau kau berhasil kabur dari zona terlarang, berarti aku tidak boleh meremehkanmu. Lalu untuk mencegahmu membalas dendam ke depannya, aku sengaja membuat Woneng membunuh si Yajimo untuk memprovokasimu. Tapi tidak kusangka kau sampai berani membuat kekacauan di komite kedisiplinan." Dengan energi petir di tangannya, Huang Hong mengambil pedangnya, lalu melanjutkan, "Sekarang, akhirnya aku punya alasan membunuhmu." Seketika itu, serangan pedang Huang Hong langsung berada tepat di depan wajah Lu Hao. Lu Hao pun terkejut. "Aku akan mencekikmu sampai mati." Lu Hao pun tertusuk pedang oleh Huang Hong. Ledakan energi pun terjadi. Setelahnya terlihat Lu Hao yang tertancap juga di dinding tersebut oleh serangan yang Huang Hong lancarkan. Lu Hao berteriak. Dia menahan rasa sakit akibat terkena tusukan tersebut. Dengan seringai kejam, Huang Hong berkata lagi, "Bagaimana rasanya? Padahal masih tahap Qi Condensation.
Mengacau di komite kedisiplinan sama saja cari mati. Sembari menahan rasa sakitnya, Lu Hao bergumam, "Pandanganku. Fokus." Lalu di bawah alam sadar Lu Hao, "Halo, halo, halo, bertahanlah sedikit lagi. Jangan tidur dulu." Memperlihatkan ingatan malam sebelum pelatihan luar, di mana Lu Hao dan Xia Jimo sedang berbincang. "Ah, Zimo, kau masih belum tidur? Padahal kau tidak ikut latihan luar. Kenapa kau belajar segiat itu?" tanya Lu Hao pada Zimo. Zimo pun menjawab, "Mau bagaimana lagi? Meski lelah, aku harus belajar giat. Keluargaku sangat miskin, dan aku punya kakek dan seorang adik di rumah. Supaya bisa memberikan kehidupan masa depan lebih baik, aku harus belajar dengan giat selelah apapun diriku. Setelah kau mengajariku supaya tidak jadi lemah, sekarang gantian aku membantumu," ucap Xiao Jimo. "Apapun yang terjadi, tolong bertahanlah sedikit lagi." Melihat semangat Zimo yang pantang menyerah belajar, Lu Hao bergumam, "Ya, sebenarnya Zimo lah yang menemaniku belajar sepanjang malam. Dan dari pengetahuan itulah aku bisa bertahan di zona terlarang Yaoguang. Tapi Zimo tidak hanya mengajariku pengetahuan." Kembali di kenyataan, Lu Hao langsung mencengkram erat pedang yang digunakan oleh Huang Hong, yang membuat tangannya berdarah. Melihat itu, Huang Hong terkejut. Lu Hao melanjutkan gumamannya, "Dia juga mengajariku. Apapun yang terjadi, aku harus bertahan." Huang Hong yang melihat Lu Hao dapat bertarung melawannya, dia bergumam, "Padahal tahapannya masih Qi Kun dan Shashen, bagaimana dia bisa menahan seranganku?" Terlihat di sisi Lu Hao, dia pun mengerahkan seluruh kekuatannya tepat di tangan kanannya. Lu Hao pun berkata, "Kau menyalahgunakan kekuasaanmu di komite kedisiplinan untuk membunuh orang." Terlihat pancaran energi yang begitu kuat yang membuat Huang Hong terkejut. Melanjutkan perkataan Lu Hao, "Hari ini, meski mempertaruhkan nyawaku." Lu Hao mengepalkan tinjunya. Bersamaan dengan itu, energi yang kuat, energi spiritual yang sangat kuat, terpancar dari tinjunya. Lu Hao pun menyerang. Setelahnya Lu Hao berteriak, "Aku akan membawamu mati bersamaku." Huang Hong bergumam, Ini, energi spiritual ini." Setelahnya terlihat tinju Lu Hao yang menghantam wajah dari Huang Hong. Setelah serangan itu mendarat, Huang Hong langsung terlempar jauh. Itu menabrak sebuah dinding di belakangnya. Huang Hong yang terlempar, dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa bergumam, "Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa bertahan dari serangan tahap Truki?" Dan kekuatannya meningkat. Sebelum Huang Hong terjatuh ke lantai, Lu Hao sudah berada tepat di atasnya untuk melancarkan serangan susulan. Sembari Lu Hao berkata, "Masih belum selesai." Lu Hao langsung mencekik leher dari Huang Hong, membuat Huang Hong terbatuk dan memuntahkan darah segar kembali. Lu Hao pun berkata kembali, "Akan kupastikan kau membayar perbuatanmu pada Zimo," teriak Lu Hao dengan geram. Huang Hong hanya meringis kesakitan. Dikarenakan Lu Hao yang mencekiknya, dia menyeret Huang Hong sampai keluar area. Huang Hong pun bergumam, Kekuatan macam apa ini? Bagaimana mungkin seseorang di tahap Qi Kun dan Shashen bisa membuatku tak berkutik? Kalau ini terus berlanjut, aku mungkin bisa mati."
Setelahnya Lu Hao melancarkan serangan ke arah wajah dari Huang Hong. Namun sebelum tinju Lu Hao menghantam atau mengenai wajah Huang Hong, terdengar suara. Siapa yang membuat kekacauan di sekte Pedang Suan? Seketika itu Lu Hao terkejut, tubuhnya berhenti seketika. Itu ditahan oleh aura seseorang yang berbicara. Terlihat orang yang menghentikan Lu Hao. Dia pun berkata, tidak hanya mengacau, tapi juga berniat membunuh di depan banyak orang. Lu Hao pun menoleh dan melihat orang tersebut. Lalu orang itu melanjutkan, kau tidak menghormati aturan sekte Pedang Suan? Tanyanya pada Lu Hao. Diperkenalkan, orang tersebut bernama Huang Yu, tetua sekte Pedang Suan, pamannya Huang Hong. Melihat pamannya datang, Huang Hong gemeteran. Dia merangkak sembari berkata, "Paman, selamatkan aku." Lalu bergumam, "Bagus, paman tetua di sini. Kita punya peluang." Lu Hao yang tahu identitas dari ketua tersebut, dia menggertakkan giginya sembari bergumam, "Apa orang itu memakai medan ki untuk menghentikanku?" Ki suci merupakan kemampuan yang hanya bisa digunakan oleh seseorang di tahap true ki ke atas. Saat seorang ahli bela diri mengalirkan energi spiritualnya, aliran tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan serangan, entah tinju ataupun senjata. Tapi medan ki merupakan skill yang hanya bisa digunakan seseorang di tahap saintly martial ke atas. Saat seorang ahli bela diri melepaskan sejumlah besar energi ki menjadi medan energi tak terlihat, energi tersebut bisa digunakan untuk menekan lawan yang level kultivasinya berada di bawahnya. Jadi ini seseorang yang berada di tahap saintly martial? Huang Yu berkata, "Murid baru, ku dengar kau membuat kekacauan besar di komite kedisiplinan, dan aku datang secara khusus menghukummu. Harusnya kau tahu, melakukan pembunuhan di dalam sekte bisa membuatmu dihukum mati. Apa kau sadar kejahatanmu?" Terlihat Lu Hao yang masih ditekan oleh kekuatan dari Huang Yu. Beberapa orang yang melihat pun berkata, "Wow, murid baru berniat membunuh petugas komite kedisiplinan." Yang lain juga berkata, "Sungguh kejahatan keji." Huang Hong yang melihat itu dia berkata, "Halo, apa kau takut sekarang? Setelah mengacau di komite kedisiplinan, tanpa kubunuh pun, kau akan mati dengan sendirinya."